Pasien meninggal di rumah sakit dinyatakan positif COVID dipertanyakan. Sekretaris Pansus COVID-19 DPRD Kota Ambon, James Mahtita, secara tegas mempertanyakan hasil tes yang begitu singkat dan cepat yang dikeluarkan oleh tim kesehatan atas pasien yang meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID. Dikatakan Mahtita, sejumlah contoh kasus yang selama ini menjadi polemik di tengah masyarakat adalah jika ada pasien yang masuk rumah sakit pada tengah malam dan berselang 1 atau 2 jam yang bersangkutan meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID. Maka hal itu perlu dipertanyakan keabsahan hasil tes tersebut. Menurutnya perlu adanya asas jujur dan adil kepada masyarakat atas penetapan seseorang yang dinyatakan meninggal karena positif COVID. Karena menurutnya hasil pemeriksaan yang menyatakan pasien yang bersangkutan positif COVID harus dipertanyakan kebenarannya. Karena menurutnya jika seseorang yang masuk rumah sakit di tengah malam dan tidak berselang lama pasien tersebut meninggal dan petugas medis menyatakan yang bersangkutan positif COVID, apakah ada laboratorium yang beroperasi pada jam 3 pagi dini hari dan juga apakah ada hasil swab bisa diketahui dalam waktu yang begitu singkat. Oleh karena itu, tim Pansus COVID-19 DPRD Kota Ambon telah menyampaikan ke tim gugus tugas untuk mempertanyakan lagi hal-hal tersebut sehingga tidak menimbulkan opini yang kurang baik di masyarakat atas kinerja petugas kesehatan dalam menetapkan seseorang pasien yang meninggal di rumah sakit positif COVID. Ya, kalau memang sudah dilakukan tes dan memang itu reaktif, ya pasti kita tidak bisa tolak. Tetapi misalnya ada orang yang masuk ke rumah sakit jam 3 malam, ini contoh ya. Ada orang masuk ke rumah sakit jam 3 malam, jam 5 pagi dia meninggal. Langsung disebut COVID. Ya, itu yang sering terjadi nih. Ini. Apakah kemudian, yang jadi pertanyaan, apakah kemudian betulkah ada laboratorium yang beroperasi pada jam 3 sampai jam 5 itu? Dan apakah betul hasil swab itu bisa keluar pada tenggat waktu hanya 2-3 jam itu? Ini harus jadi bahan evaluasi. Ya, ini yang menjadi bahan yang sudah kita sampaikan kepada gugus tugas untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Menekan semaksimal mungkin angka kematian dan menekan angka kematian dengan tetap memberlakukan asas jujur adil kepada masyarakat. Pansus COVID-19 DPRD Kota Ambon yang mempertanyakan standar penanganan pasien yang dinyatakan positif COVID oleh tim gugus tugas COVID di Kota Ambon, di mana sesuai standar WHO, yakni 1 orang positif COVID, maka tracking harus dilakukan kepada 30 orang yang memiliki hubungan kontak dengan pasien tersebut. Apakah hal itu telah dilakukan atau belum dilakukan oleh tim gugus tugas COVID Kota Ambon? Sementara disinggung soal pemberlakuan PSBB hingga kini, masuk pada PSBB transisi jilid 7 di Kota Ambon. Kata Mahtita ada progres positif karena tingkat kesadaran masyarakat juga semakin bagus dalam menaati protokol kesehatan. Di samping itu juga tingkat penyembuhan pasien COVID cukup banyak, sementara yang terkonfirmasi positif menurun.